Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ketua IKADI Kelapa II, Ustadz Satibi Ibnu Abbas. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pemateri kita pada acara podcast IKADI pada sore hari ini, Ustadz Kusairin Tajeri. Dan juga yang kami banggakan rekan-rekan pemirsa sekalian yang terlihat sekali sekarang tampak semangat ya untuk mencari ilmu. Marilah kita buka podcast IKADI pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada sesi kali ini kita coba menghadirkan sesuatu yang mungkin belum dilaksanakan di agenda sebelumnya. Jadi kita konsep yang kekinian, sekarang lagi model-model podcast gitu ya. Ya, harapannya sih kalau yang podcast sebelah sana itu bisa sampai viewernya ya, subscribe-nya bisa berjuta-juta ya. Harapannya juga yang podcast seperti ini juga tidak kalah ya, tidak kalah. Karena sebenarnya inilah yang sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini kita programkan dan supaya lebih interaktif dan kita lebih bisa menarik ya dalam mencari ilmu. Baik, insya Allah setelah ini kita lanjut saja, agenda sudah kita mulai. Dan untuk membuka hati kita ya, karena kita sebentar lagi akan menerima ilmu, kita lapangkan jiwa kita bersihkan jiwa kita akan mendengarkan taujih Rabbani, tilawatul Al-Quran. Insya Allah di samping saya sudah ada santri dari Al-Fitran Sekum Tangerang, yang bernama Ananda Faiza Rizki. Beliau ini sekarang duduk di kelas 2 SMP dan sudah hafal 2 juz ya. Insya Allah ntar lagi kita dengarkan taujih Rabbani dari Ananda, dan mari sama-sama menyimak ya. Kepada Ananda Faiza Rizki, falyatafadhal masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil atattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'ahu innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqal rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ja'alanallahu iyya wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-Qur'an fayattabi'una ahsana. Insyaallah telah kita mendengarkan tilawah Taujin Robani dari Ananda Faizal Rizki yang sangat merdu ya. Beliau telah membacakan surah Al-Isra ya 1 sampai 5. Ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj ya di ayat pertamanya. Masya Allah merinding, dan inilah kalam ilahi, dan inilah kalam suci, dan inilah insya Allah yang akan kita kaji pada sore hari ini. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ananda Faizal Rizki. Taib, menginjak acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang tidak asing lagi ya. Ketua IKD kita, Ketua IKD Kelapa II yang akan disampaikan oleh Ustadz Satibi Ibnu Abbas. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kepada Ustadz Satibi Ibnu Abbas, fa'alaihi falyatafaddal masykuran. Tafadhal Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ustadz Kuselin yang akan insyaallah membawakan materi pada sore hari ini. Juga kepada Ustadz Ojik, ikhwah sekalian, akhwat sekalian yang semoga Allah rahmati antum semua. Yang pertama kita memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya atas karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, yang dengan nikmat dan karunia itu kita masih bisa melakukan berbagai macam agenda kebaikan pada hari ini. Ya. Wabil khusus pada sore hari ini tentang Isra Mi'raj ya, yang temanya derajat sholat. Jadi Isra Mi'raj itu sebuah peristiwa yang luar biasa, yang hanya dengan disikapi dengan keimanan ya, karena itu di luar akal manusia. Jadi cukup kita mengimaninya saja, ya. Dan itu bagian dari ibadah. Juga sekalian, saya mengucapkan jazakumullah pada antum semua yang sudah bergabung di acara ini. Semoga ini menjadi catatan kebaikan kita semua, hingga
dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan yang insya Allah akan mampu memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul akhir. Ada yang ingin Ana sampaikan beberapa pesan ya untuk acara seperti ini ya. Tafadhol antum silahkan ya memakai tadi mau izin atau tidak pun tidak masalah gitu. Selama itu buat kebaikan. Tafadhol ya. Ustaz Rodik nih paling rajin sekali, Masya Allah, bikin agenda-agenda. Kemudian juga sikap kita sebagai seorang muslim ya menghadapi berbagai macam kejadian di Indonesia ini, tentu kita harus mensikapinya dengan bijak, tidak dengan frontal. Kita lawan dengan hal-hal yang positif. Kalau misalnya kemarin ada kejadian tentang masalah toa gitu, maka tidak perlu dibalas dengan hujatan ya, tidak perlu dibalas dengan cacian makian dan sebagainya. Cukup dibalas dengan kita semakin rajin untuk sholat berjamaah di masjid. Ya kan? Kalau ada orang yang menistakan Al-Quran, ya, maka kita sikapi dengan mencetak anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kalaupun kita marah, kita jengkel, maka kita cukupkan, kita sembunyikan kejengkelan kita di dalam hati saja. Ini kesenggol. Bagaimana sikapnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau difitnah saudara-saudaranya ketika kasus masalah barang curian ya. Saudara-saudaranya mengatakan ketika Bunyamin itu tertangkap gitu, maka saudara-saudaranya mengatakan dia memang keturunannya seperti itu. Maksudnya memiliki keturunan seperti itu. Artinya stigma negatif. Tapi Nabi Yusuf cukup menyembunyikan kejengkelannya di dalam hati. Pada waktu itu dia punya kekuasaan ya untuk melakukan apa saja karena posisinya sebagai pejabat. Jadi seperti itu ya, wafilah kita mesti lebih bijak dalam menghadapi apapun ya masalah itu. Kalaupun nanti hal-hal yang beberapa banyak itu orang yang misalnya menistakan syariat, menistakan agama, ya, tentu ada orang-orang lain yang akan membelanya. Kita cukup ya dengan mensikapinya dengan pertengahan ya, dengan bijak, mensikapinya dengan bijak, dan kita lawan dengan hal-hal yang jauh lebih positif seperti itu. Jadi itu yang ingin Anda sampaikan pada kajian kali ini ya. Silahkan dilanjutkan, silahkan disimak nanti materinya akan disampaikan oleh Ustadz Kusyarin. Mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan ya. Sekali lagi silahkan dilanjutkan. Untuk Ustadz Kusyarin dan Ustadz Rodik, Afan, Anda langsung pamit ya, karena masih ada acara lagi, Ustadz. Ya, dan ikhwas sekalian, ya silahkan dilanjutkan, Ustadz. Ya, Afan, Anda masih ada agenda lain gitu. Ya, Ustadz. Ya. Syukran, jazakumullah khair. Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada mangga Ustaz. Jazakumullah khair kepada Ketua IKD kita Ustaz Satebi Ibnu Abbas
Masya Allah beliau memang lagi padat sibuk ya Pak Ketua ya, mudah-mudahan Allah terus memberikan kemudahan bagi beliau dan terus memberikan kemanfaat asbab beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Cek suara jelas ya pemirsa. Spotlight sudah. Jelas banget, Ustaz. Pak Wahyu ya. Ustaz. Cek. Pak. Jelas suaranya Ustaz. Jelas. Alhamdulillah, taib. Pemirsa sekalian podcast IKD, khususnya Kelapa II dan masyarakat lainnya yang saat ini telah ikut pada Zoom ini, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan ya taujih atau sambutan dari Ketua IKD kita, dan insya Allah kita akan semakin mantap dalam menyebarkan Islam via IKD ini, dan mudah-mudahan IKD hadir di masyarakat memberikan kemanfaatan khususnya dalam bab ilmu. Baik, kita sampai juga di inti acara kita ya. Di sore ini, alhamdulillah cukup cerah ya. Dan acara ini sangat dahsyat ya, karena ini mungkin pertama kali dalam agenda di IKD yang dalam bentuk podcast ya. Jadi kita memang buat konsep supaya lebih menarik dan kekinian ya, kekinian. Kita berharap agenda-agenda seperti ini juga nggak kalah dengan agenda podcast sebelah ya, sehingga anak-anak muda kita juga senang mendengarkan hal-hal yang seperti ini juga. Mudah-mudahan nanti khususnya IKD YouTube-nya bisa mengalahkan ya YouTube yang lainnya dalam hal kebaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ya, narasumber kita ya yang tak asing lagi. Kami akan bacakan sedikit tentang biografinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau adalah Ustadz Busarin SHI ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya semangat banget nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Beliau lahir di Gresik ya, 25 Desember 1975. Alamat beliau sekarang itu di Dasana Indah Blok UC nomor UC 17 nomor 11 Kelurahan Bojonangka, Kabupaten Tangerang. Aktivitas beliau saat ini sebagai guru di SDIT Quran Ashfa ya, Quran Ashfa, dan juga di SMP Asyukriyah Cipondo ya, Saudara. Pendidikan beliau di Lipia Jakarta, kemudian S1-nya di Aziyadah Jakarta. Keluarga beliau saat ini ada 3 anak ya, Insya Allah. Ini sekelumit tentang profil beliau ya. Insya Allah nanti kalau peserta sekalian ingin tanya beliau lebih jelas, nanti bisa menghubungi kami. Baik, kita sambut dulu ya Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Insya Allah ya. Kefa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Ustadz, ini tema hari ini memang sesuai dengan ini Ustadz. Sesuai dengan momen hari ini, yaitu tanggal 27 Rajab ya, 1443, yaitu tentang Isra Mi'raj Ustadz ya. Yang ini seantero dunia insya Allah sedang memperingatinya ya. Bahkan di Indonesia ini sampai diliburkan, alhamdulillah Ustadz ya. Ya, kita coba ini Ustadz ya, coba hadirkan momen ini bukan cuma sekedar lewat saja gitu ya. Cuma pasang poster saja atau pasang di flyer di status nih ya, cuma selamat memperingati saja enggak. Tapi kita coba setidaknya momen setahun sekali ini mengingatkan masyarakat khususnya kaum muslimin apa sih esensi daripada Isra Mi'raj itu Ustadz ya. Nah, ini sebetulnya gimana Ustadz, kita mungkin juga pemirsa pengen lebih tahu lagi ya, Isra Mi'raj itu seperti apa Ustadz? Kenapa harus Isra dan Mi'raj itu ya? Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian Isra dari Masjidil Aqsa ke langit sampailah Sidratul Muntaha ya. Nah, kan Allah juga mampu Ustadz, nggak harus transit dulu nih ke Aqsa ya. Kenapa nggak langsung aja misalnya ke Sidratul Muntaha lah gitu ya. Nah, ini gimana Ustadz menurut yang pandangan Ustadz? Betul Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Amma ba'du.
Jazakumullah khair kepada semua teman-teman yang ada di sini maupun di layar Zoom. Berbicara tentang Isra Mi'raj, ada hal yang istimewa. Yang pertama, kenapa Allah sampai panggil Rasulullah? Padahal Allah bisa dan biasa menurunkan wahyunya, perintahnya melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan, ya, kenapa perlu ada perpindahan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, kok tidak langsung ke Sidratul Muntaha? Maka ini menjadi i'tibar, ya, hikmah buat kita bahwasanya Allah ingin menunjukkan betapa di muka bumi ini ada tempat-tempat mulia. Ya. Masjidil Haram kita tahu tidak luput dari sejarah besar, yaitu Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Masjidil Aqsa, di mana di situ adalah tanah para anbiya. Jadi ini perjalanan suci bagi Rasulullah SAW dan juga menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha, menembus 7 lapis langit. Ini juga menunjukkan betapa esensi dari Isra Mi'raj itu yang nanti akan menghasilkan perintah sholat, itu sesuatu yang istimewa. Tidak boleh ada penghalang antara seseorang dengan Robnya. Tidak boleh ada penghalang antara seseorang dengan sholat. Sesibuk apapun, jangan tinggalkan sholat. Karena itu esensi dari Mi'raj. Makanya disampaikan, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj, maka kita melihat untuk bercermin kepada sholat kita. Kira-kira seperti itu. Oh, dahsyat sekali ternyata ya. Jadi ada hikmah besar ya. Jadi tadi disebutkan oleh Ustadz kita bahwasanya Allah ingin menunjukkan memang ada tempat-tempat mulia ya. Jadi Al-Aqsa ini yang di Palestina ini termasuk ada kumpulan khusus atau ya? Yeah. Oh, ini Ustadz, ngomong-ngomong ini kalau yang sholat yang afdal itu memang termasuknya juga di Masjid Al-Aqsa Ustadz ya? Yeah. Itu ini Ustadz, mungkin barangkali bisa direview ya untuk pahalanya itu di Aqsa, kemudian di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu gimana Ustaz? Jadi sebelum masuk ke fadilah ya, maka ada hadis yang secara umum menguatkan la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Jadi kita ini tidak boleh berpayah-payah untuk menyiapkan bekal kunjungan kemana saja kecuali 3 masjid ini. Jadi justru kita disuruh ngoyo ibaratnya begitu, ngumpulin bekal gitu ya. Tujuannya Masjidil Haram. Nah, teman-teman udah niat belum nih ya? Mudah-mudahan yang sudah punya niat Allah mudahkan. Amin amin ya Allah. Lalu dilanjut Masjidil Nabawi. Ya. Dan memang ini dianjurkan. Dianjurkan punya niat, dianjurkan nabung, dianjurkan punya bekal. Ya. Kemudian Masjidil Aqsa. Ya. Jadi la tushaddur rihal ila thalathi masajid. Kenapa? Karena 3 masjid ini masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain 3 masjid ini maka nilainya sama. Antum mau sholat di Istiqlal dengan di Bonang sama ya kan. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo gitu. Kira-kira seperti itu. Semua selain 3 masjid ini sama. Selagi dia masjid maka fadilahnya sama. Tapi beda dengan 3 masjid ini. Maka yang pertama di Masjidil Haram itu sholat di sana itu senilai dengan 100.000 saja ya, 100.000. Kemudian sholat di Masjidil Nabawi, ya, sholat di Masjidil Nabawi itu 1.000, ya, dan sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Kebayang ya, jadi betapa perjalanan ketiga masjid ini menjadi perjalanan yang istimewa gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk bisa berziarah, ya, berkunjung dan sholat sujud rukuk di sana. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Ternyata dahsyat ya, luar biasa. 3 tempat ini memang ada dorongan khusus, motivasi khusus dari Nabi kita. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana. Amin amin ya rabbal alamin. Terus ini Ustaz, terkait tadi ya kisah Isra Mi'raj itu mungkin Ustaz bisa diceritakan ulang sekelumit tentang perjalanan Nabi ya yang di waktu malam itu yang tidak biasanya ya, dan mungkin barangkali di situ banyak orang-orang yang tidak percaya ya, masa dalam satu malam sudah
menempuh perjalanan sampai Masjidil Aqsa ke Palestina, apalagi ke Sidratul Muntaha. Padahal kan kalau kita lihat zaman sekarang ternyata ada pesawat saja ya. Artinya jarak seperti itu yang sangat mungkin ditempuh sekali. Tapi Fadil Ustaz mungkin bisa diceritakan Ustaz. Ya. Baik, jadi Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang bernuansa i'jaz. Ya. Maka cara menerimanya adalah dengan keimanan. Ya. Tidak dengan logika. Ya. Karena sesuatu i'jaz, kemukjizatan kalau bisa dilogikakan gitu ya, itu enggak ada nilai i'jaznya. Justru karena itu khariqun lil 'adah, tidak biasa, tidak bisa dinalar, tidak bisa dijangkau oleh kekuatan manusia, maka itulah disebut dengan i'jaz. Maka tadi disampaikan ketika kita mendengarkan ayat Al-Qur'an, subhanalladzi, ya, maha suci, subhana, maha suci. Ya. Artinya hanya Allah yang bisa, selain Allah tidak. Nah, itu. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Teman-teman, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ketika diawali dengan subhana, itu maka selanjutnya adalah sesuatu yang istimewa yang Allah ingin kasih tahu ke kita. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Nah, maka urusan azwaj, urusan jodoh itu urusan Allah. Nah, subhanalladzi ba'atha fil ummiyina rasulah. Ya. Urusan menentukan siapa nabi, siapa kekasih Allah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian orang Yahudi mau dengki mau kayak apapun enggak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait juga dengan Isra Mi'raj ini. Maka ada kalimat Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra ya, itu adalah safarun fil lail, ya, perjalanan yang dilakukan di malam hari. Al-Isra, Asra, ya, Asra yusri, ya, artinya maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Asra bi abdihi. Ayat ini kalau kita coba ulas kata per kata luar biasa. Subhana, tadi sudah kita sampaikan. Alladzi asra, perjalanan di malam hari. Perjalanan malam hari ini kita tahu istimewa dibanding dengan perjalanan di siang hari. Maka sampai Rasulullah mengatakan alaikum biduljah. Nanti banyak maaf lahir batin. Ya, alaikum biduljah. Kita disarankan untuk kalau bepergian di malam hari. Fa innal arda tutwa bil laili. Karena bumi ini dipendekkan oleh Allah ketika malam hari. Ya. Jadi itu asra bi abdihi. Sebutan yang paling disukai oleh Rasulullah dari Allah adalah abdun. Makanya di akhir surat Al-Fajr itu fadkhuli fi ibadi abdun. Ya, sebutan hamba gitu ya. Nah, Isra Mi'raj itu dari asra tadi perjalanan di malam hari minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan betapa ikhtiar ya basyari ya. Jadi kita diminta oleh Allah untuk menjelajah bumi. Karena bumi ini sudah diwariskan ya oleh Allah untuk hamba-hamba yang beriman dan kita disuruh untuk bertebaran di sana. Kemudian Mi'raj ya, menembus langit kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Ini sebagai uruj ya. Uruj itu naik. Dan alhamdulillah Isra dan Mi'raj ini dilakukan oleh Rasulullah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu perintah yang maha dahsyat, yang istimewa, yang menjadi puncak dari ajaran agama Islam. Ya. Untuk sejarahnya, insya Allah teman-teman sudah begitu banyak ya membaca, mendengar ya, ataupun juga menyampaikan ya. Wabil khusus mungkin di sini ada para ummahat yang sering bercerita kepada anaknya, ada para asatidz yang sering bercerita kepada santri-santrinya. Luar biasa ya, jadi dahsyat sekali tadi kupasan ayatnya. Jadi memang hal yang ijaz ya. Jadi mungkin nggak bisa ditiru ya. Tidak bisa ditiru. Dan nggak akan ada duanya. Dan nggak akan ada duanya, Masya Allah. Tapi ini semakin hangat ya podcast kita pada sore ini ya. Insya Allah kita akan semakin semangat lagi dalam mengkaji tentang Isra Mi'raj ini ya. Silakan sambil diminum saja. Jadi rekan-rekan semuanya, ya. Jadi ini susu ya. Ini maksudnya nggak ini ya.
Jadi ternyata waktu perjalanan itu Nabi itu kan diberikan dua pilihan ya. Nabi diberikan dua pilihan oleh malaikat Jibril ya, oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jibril membawa dua tempat ya, dua mangkok gitu. Yang satu isinya susu, ya, susu. Yang satu adalah khamar atau arak. Dan beliau memilih susu ya. Dan malaikat Jibril mengatakan asabta al-fitrah ya. Engkau telah memilih sesuai dengan fitrahnya. Jadi fitrah susu itulah fitrah kita. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Ahmad ya, itu ada doa khusus doa dalam meminum susu ya, yaitu Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu ya. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Jadi ini maaf ya, ini karena bukan sponsor jadi kita tutupi, tapi ada tulisan susu ya. Jadi ini kita tafaulan ya. Tafaulan itu mudah-mudahan ini menjadi berkah ya. Jadi kalau orang yang berilmu itu harusnya gitu ya. Jadi semua itu ada dasarnya. Kita minum susu itu karena ittiba sama Rasul. Nah, Nabi memilih susu. Bahkan Said Alawi Al-Maliki itu ketika tanggal 1 Muharram beliau selalu membagikan susu kepada santri-santrinya ya. Kita minum dulu ya. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Bismillah. Alhamdulillah. Mungkin untuk acara ke depan barangkali kalau ada sponsor silakan bisa menghubungi kami. Baik ya, supaya cair ya, supaya tidak tegang. Oke Ustaz, ini makin hangat aja. Jadi tadi kita dengarkan bagaimana kisah Isra Mi'raj. Kemudian Ustaz, dari perjalanan Isra Mi'raj itu kan beliau sampai sholat ya, setelah di Masjidil Aqsa beliau mengikatkan kendaraannya. Oh iya, kita belum singgung ya, kendaraannya itu yang namanya buruk ya, semuanya udah paham buruk, kendaraan dari Allah, dari surga ya, yang diturunkan dan sangat cepat sekali. Dan buruk itu gedenya di atas keledai ya Ustaz. Terus warnanya putih ya, sangat cepat sekali. Nah, setelah beliau itu menambatkan ikatannya di tempat dulu, para nabi mengikatkan kendaraannya, kemudian beliau sholat. Nah, terus saat perjalanan itu kan kemudian ini vertikal lah tadi ya. Jadi horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas. Nah, di sana itu ada beberapa istilahnya beliau menemui para anbiya ya. Dan mungkin saya bisa kisahkan ke masyarakat, ke pemirsa ini tentang prosesi bagaimana wahyu khususnya untuk sholat ini beliau terima ya. Kalau mungkin ya kita tahu ya, malaikat yang menyampaikan atau membawakan wahyu itu adalah malaikat Jibril ya. Tapi untuk masalah sholat ini Allah panggil sendiri ya. Dan sampai malaikat Jibril itu nggak kuat ketika naik ke Sidratul Muntaha, sampai langit ke-7. Itu mungkin Ustaz bisa ceritakan secara singkat saja, biar mungkin ada pemirsa yang belum pernah tahu atau belum pernah dengar sebelumnya. Fadhil Ustaz. Jadi Mi'raj ini perjalanan dari langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di sana Rasulullah menemui ya, atau berjumpa dengan para anbiya ya, dengan Nabi Adam, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa ya, dengan Nabi Idris ya, dan para anbiya-anbiya yang lain gitu. Kemudian Allah memperjalankan sendiri tanpa Jibril dari langit ke-7 ila Sidratil Muntaha ya. Sidratil Muntaha, sidrah ya. Jadi satu puncak perjalanan muntaha yang di situ udah ujungnya, kira-kira seperti itu. Seorang hamba tidak akan bisa menembus lagi setelah itu. Muntaha ya, intiha, sudah selesai gitu. Nah, lalu Rasulullah mendapatkan satu perintah, yaitu sholat yang awalnya adalah 50 ya, 50 waktu ya, 50 kali. Lalu kemudian Rasulullah turun ya, kemudian ketemu dengan Nabi Musa ya, dan disampaikan, diwasiatkan oleh Nabi Musa, wahai Rasulullah, apa yang kau dapatkan dari Rob? Nah, maka Rasul menjawab, aku mendapatkan perintah 50 kali sholat. Lalu Nabi Musa menyampaikan, aku merawat Bani Israel dan aku tidak akan sanggup ya,
untuk memenuhi ya, perintah Allah, maka tidakkah engkau meminta keringanan? Fayunqasu asyra, maka dipotong ya, dibonuskan ya, dikurangi ya, asyra 10 ya, kemudian naik lagi ya. Dan begitu seterusnya sampai kemudian tiba akhirnya 5. Dan masih dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa menyampaikan, tidakkah meminta keringanan yang kurang dari itu? Nah, maka Rasulullah menyatakan, aku sudah malu untuk meminta lagi. Nah, ini menunjukkan betapa kemurahan Allah ya, Subhanahu wa taala terhadap perintah sholat ini, dibalik dahsyatnya perintah ini, dan meskipun yang dilakukan 5, maka dihitungnya adalah 50. Karena bikulli hasanatin asyru amsalihah. Dalam setiap satu kebaikan itu 10 kelipatannya. Jadi dibonuskan tapi hasilnya sama ya. Luar biasa, menggambarkan betapa kemurahan Allah Subhanahu wa taala atas syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Jadi kita sholat 5 waktu itu pahalanya 50 waktu sudah. Masya Allah. Jadi tidak dikurangin. Tidak dikurangin ya. Pahalanya tidak dikurangin, tapi fi'ilnya dikurangin. Masya Allah. Ini gambarannya misalnya ya. Misalnya kita kerja ini kan sehari kan 8 jam ya. Misalnya sama si bos nih, kamu kerjanya 4 jam saja, tapi gaji tetap. Kan enak kan ya? Masya Allah itu. Atau kerja sehari, gajinya 10 hari. 10 hari ya. Oh iya. Sebulan cukup dengan 3 hari, udah kehitung. Masya Allah ya. Jadi bulan. tadi satu sholat nih ya pemirsa ya. Satu sholat itu sama dengan 10 sholat. Betapa murahnya Allah ya. Jadi dikurangin gerakannya, fisiknya, tapi pahalanya nggak dikurangin. Ya. Coba ada nggak yang mau kerja disuruh masuk 3 hari tapi gajinya utuh sebulan? Ya. Ya, pasti mau ya. Mau Ustaz. Wissalah. Ya. Luar biasa ya. Masya Allah. Tapi Ustaz, ini Ustaz, ngomong-ngomong ini kan tema kita ini kan lezatnya sholat ya. Ini pemirsa bisa lihat di sini ya, lezatnya sholat ya. Lezatnya sholat. Jadi kalau lezat itu kan sesuatu yang memang nikmat Ustaz ya. Misalnya seperti ini ya. Misalnya ya, ini enak ya. Maaf ya, yang di rumah mungkin nggak ada ya. Nah, ini Ustaz, lezatnya sholat itu mungkin gimana ya? Mungkin bisa dikasih gambaran Ustaz, karena gini ya. Di luar sana itu banyak orang yang ya banyak yang nggak sholat gitu. Ada yang podcast. Afan, mungkin pemirsa sambil dikondisikan ya suaranya ya. Baik, ini Ustaz, terkait dengan lezatnya sholat ini ya. Jadi banyak yang di luar sana itu kan orang malas-malasan sholat, bahkan udah nggak pernah sholat ya. Jadi mereka itu seperti yang kita dengar ya, subuhnya kesiangan ya, siang zuhurnya kecapean ya, asarnya di perjalanan ya, maghribnya kemacetan, dan isyaknya ketiduran saja. Jadi nggak tidur, nggak sholat lah ya. Nah ini, tapi satu sisi itu ada orang yang menikmati sholat ya. Contohnya misalnya nih ya, satu sisi itu ada ya, mungkin kita tahu ya, sering dengar ceritanya atau beritanya orang misalnya ini saat sholat tarawih ya, ada yang sholat tarawih itu sangat cepat, super cepat, mungkin sekitar 8 menit itu selesai 233 rakaat ya. Tapi di belahan tempat yang lain, Indonesia juga Ustaz, ini ada satu masjid yang mereka itu sholat qiyamul lail atau sholat tarawih ya Ustaz, itu 8 jam Ustaz ya. Dari ba'da isya itu ya, start sampai menjelang mau sahur. Jadi satu malam itu khatam. Nah, itu ada orang yang memang mereka merasakan kelezatannya, apa ini kan kalau nggak merasakan sampai itu ya, mau sholat seperti itu ya, tapi mereka itu Masya Allah menikmati sekali ya. Jadi mungkin Ustaz bisa digambarkan kelezatan sholat itu di mana Ustaz, biar barangkali sebagian kita yang mungkin belum maksimal untuk merasakannya bisa lebih tahu ternyata sholat itu dahsyat sekali, lezat sekali. Halo Ustaz. Ya, jadi satu ungkapan yang mengawali diskusi kita tentang lezatnya sholat adalah idza aradta an tukallima rabbaka fasalli wa idza arada rabbuka ayyukallimak faqra'ul Qur'an. Jadi jika
engkau ingin Allah bercakap denganmu, maka sholatlah. Dan jika engkau ingin bercakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Tidak ada kelezatan, kenikmatan seorang hamba ketika diajak bicara, diajak ngobrol ya, oleh Robnya, oleh yang memberikan segala kebutuhannya, oleh yang menanggung hidupnya. Maka perjumpaan itu perjumpaan yang istimewa. Ya. Waktu yang sedikit tapi kerasa nikmat. Ya. Kenapa? Karena dia menikmati ya, dengan Robnya. Nah, ada satu muhadarah kaifa tataladzadu bis salat. Bagaimana engkau bisa menikmati salat? Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan salat itu runutannya panjang, butuh istiqdad. Sehingga salat itu bisa menjadi nikmat kalau istiqdadnya tepat. Persiapan ya. Jadi ada pra ya. Kita aja hajatan ya, yang jomblo-jomblo itu. Itu kan ada pra ya, ada pasca ya. Kita juga ketika menyiapkan satu acara besar ya. Podcast ini mungkin dari tadi pagi. Iya, dari kemana saya? Dari kemarin, Masya Allah. Ya, jadi kalau kita perhatikan sholat itu mulai dari wudhu, kemudian mulai dari adzan, mulai dari qobliyah, ya kan? Kemudian sholatnya, ya kan? Kemudian ada wirid, kemudian ba'diyah dan seterusnya. Ya. Nah, untuk bisa lezat dalam sholat, pertama adalah kita rubah mindset kita. Kita tidak sedang apa istilahnya menggugurkan kewajiban, tapi kita sedang memenuhi kebutuhan rohani kita. Kita sedang berbincang dengan Rabb kita. Ya. Kita sedang menundukkan diri menghamba kepada Allah, dan kemudian Allah mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Kita sedang berdoa kepada Allah, meminta. Ya. Dan al-aslu fi shalah huwa du'a. Ya. Kata salat itu sendiri bermakna doa. Gitu. Maka kita nikmati doa itu agar Allah kemudian membuka ijabahnya. Ya. Jadi yang pertama mindset, kemudian yang kedua karena ini doa maka kita harus pahami ya apa yang kita ucapkan. Ya. Tidak mungkin orang itu bisa khusyuk kalau dia berbicara tapi dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Ya, jadi difahami. Kemudian yang ketiga adalah syarat rukunya dipenuhi. Ada namanya tumak nina. Ini menjadi syarat di semua af'alus shalah. Ya, tumak nina, ketenangan, ya, kekhusyuan, ketentraman. Ya. Dan kalau tiga ini dipenuhi maka insya Allah kita udah mulai merasakan ya, betapa sholat itu menjadi hal yang ditunggu, gitu ya. Melebihi orang ketika berpuasa menunggu adzan. Kita ini kan, kenapa orang berpuasa itu menunggu adzan 10 menit, 5 menit, atau mungkin sejam sebelum itu? Karena dia punya sense, ya, dia punya rasa bahwasanya fisiknya butuh itu. Nah, kalau bisa rohani kita ini juga punya rasa, ya, sedang haus, sedang lapar, dan yang ditunggu adalah sholat. Gitu. Maka persiapan untuk sholat itu bukan hanya persiapan selepas qomat, tapi persiapan sebelum adzan, agar kita bisa menikmati adzan, menikmati qomat, menikmati qobliyah, dan juga menikmati takbir awal ya, bersama imam. Kira-kira begitu. Masya Allah, ternyata luar biasa ya. Jadi rekan-rekan sekalian, pemirsa podcast IKD, jadi sholat itu bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban ya. Jadi tadi belum sampaikan, jadi ada dialog ya, ada interaksi antara Allah sama hambanya dalam sholat itu. Sehingga tak heran ketika Nabi itu sholat sampai kakinya pecah-pecah saat ya. Pas saat itu beliau bahkan sampai sholat itu sampai dalam sholat malamnya sampai menghabiskan 4 surat ya saat ya. Dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Maidah ya. Yang
sehingga sahabat yang mengikutnya nggak kuat ya, tapi beliau sangat menikmati ya. Dan terkait dialog sama antara seorang hamba sama Robnya ini, dalam Al-Fatihah itu juga memang ada ini, ada dialog khusus ternyata ya. Bahkan pernah itu saya cerita ya, pernah ada satu cerita itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, cucunya Umar bin Khattab ya, dia terkenal khalifah yang sangat adil ya. Itu dikisahkan, saya baca di kitab Khawatir Quraniyah ya. Jadi pas beliau itu ketika baca Al-Fatihah ya, setiap ayatnya itu selalu ada jeda ya. Jadi bacaan dari ayat per ayat ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi ada jeda. Jadi tidak diwasol ya. Meskipun kita boleh kan, alhamdulillah, apalagi seperti pas tarawih ada satu kali nafas, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Diwasol boleh, tapi beliau itu selalu mewakaf di tiap akhir ayat Al-Fatihah dan itu ada jeda. Nah, kemudian rakyatnya ini bertanya, wahai khalifah, kenapa engkau selalu ada jeda di antara satu ayat sama ayat lainnya? Dan kata beliau, jawabannya adalah karena saya ingin mendengarkan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal dalam setiap kita baca misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Ustaz menyampaikan bukan cuma baca tapi bagaimana kita memahami ya. Jadi beda antara memahami sama mengerti terjemah ya lain. Makanya ini pentingnya belajar bahasa Arab ya. Jadi orang yang sudah paham alhamdulillahirabbil alamin ya, itu dzauq atau rasa ayat itu terasa ya. Kemudian membayangkan atau meresapi jawaban Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku ya. Itu tiap ayatnya itu Allah menjawab ya. Jadi pas kita baca setelahnya Allah menjawab. Nah, inilah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menikmati jawabannya Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga dasar luar biasa. Jadi ini Ustaz ya, tadi juga dijelaskan juga bagaimana syarat rukunnya ya. Ini Ustaz, terkait dengan syarat rukun sholat ya, rukun ini sebetulnya mungkin bisa dijelaskan lebih detail atau lebih dalam ya, terkait pas kita ini saja, pas kita sholat itu ya, ini supaya khusyuk ini gimana saja. Ada sebagian orang itu yang mungkin biar khusyuk itu dia merem saja gitu, merem ya kan, sambil menghayati tapi merem. Bener. Ada yang melihatnya itu ke tempat sujud ya. Terus memang ini saja, kalau kadang kita mata kita nggak diatur, kadang suka kemana-mana itu karena memang setan itu kan itu ya, setan ketika kita sholat itu selalu mengganggu ya. Nah itu gimana terkait dengan pandangan ini, bagaimana sebaiknya, apakah kita merem ya supaya bisa menghayati atau melihat tempat sujud atau gimana Ustaz? Halo Ustaz. Ya baik. Untuk menambah kekhusyukan atau membantu khusyuk kita, maka yang tadi disampaikan kita fahami maknanya, kita nikmati sholat itu, kita renungkan, kemudian jawarih kita ya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi ternyata teman-teman sholat ya, ketepatan kita meletakkan anggota tubuh ya dengan sempurna saat sholat itu pasti akan menambah kekhusyuan. Bagaimana ketika sujud ya dengan 7 ya titik sujud gitu ya tempat. Nah, itu pasti menambah kekhusyuan. Kalau kita mengikuti itu, memang itu paket khusyuk. Jadi sebenarnya tidak ada pemisahan ya antara syariat ya, aturan-aturan syarat rukun dan seterusnya dengan kekhusyuan. Justru ketika semakin kita dekat ya atau kita lakukan syarat rukun itu, maka khusyuk itu sebagai jaminan, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan pandangan itu, yang afdol adalah kita memandang tempat sujud ya. Yang dilarang adalah kita menatap ke atas ya, ke langit gitu ya. Kalau di hadis itu khawatir nanti akan Ustaz, disambar ya. Jadi tidak boleh ya sholat menatap ke atas gitu ya. Kemudian untuk yang merem ya, itu memang ada beberapa halah itu kondisi gitu ya. Ketika di depan itu ada suasana yang mengganggu kekhusyuan kita gitu ya, dan kita tidak bisa ya melakukan
israf kecuali dengan merem ya maka boleh ya. Tapi kalau tidak ada pengganggu gitu ya, kemudian kita merem untuk menambah khusyuk maka itu bukan cara yang tepat ya. Jadi kita mengambil cara yang keliru untuk sesuatu yang baik gitu ya. Makanya syariat Islam itu tidak luput syir'ah minhaj ya. Jadi tujuannya betul, jalannya juga betul ya. Penghambaan kepada Allah itu ada tata caranya dan Allah ingin agar makhluk itu menghamba sesuai dengan caranya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, dalam setiap aturan itu Allah tetapkan minhaj dan tata caranya. Ya, jadi kira-kira begitu Ustaz. Ya, kita coba untuk melihat tempat sujud ya di mana kita akan menundukkan, merendahkan ya sampai kepada selurus dengan yang kita injak ya kaki kita gitu ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi gitu ya pemirsa, perlu diperhatikan tadi ya. Jadi memang pandangan itu harus tertuju pada titik spot sujud kita ya. Nah memang ya ini saja kalau kita nggak lihat pada titik sujud itu suka kemana-mana. Misalnya kan lihat ke depan, misalnya lihat kaos misalnya Barcelona misalnya kan ya, atau apalah ya. Itu kalau kita nggak fokus pada titik sujud itu memang suka nggak ingat ketika sedang sholat ya. Bahkan pas sholat juga harusnya baca Al-Fatihah, dia baca tahiyat ya. Karena nggak fokus lah ya. Ya, gitu ya. Ya luar biasa. Jadi Ustaz, ini kita sudah pukul 17.05 pukul 5 nih, tar lagi tinggal 5 menit ada sesi, setelah itu ada sesi tanya jawab dari pemirsa ya supaya lebih menarik ya. Saat ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Jadi terkait dengan ini Ustaz, terkait tips-tips ya. Mungkin tadi juga sudah disampaikan. Mungkin tips-tips yang tips-tips meraih sholat khusyuk ya, supaya kita bisa merasakan nih lezatnya sholat ya, bisa merasakan lezat sholat itu tipsnya seperti apa secara gampangnya supaya pemirsa kita semua bisa mengamalkannya. Yang paling pertama dan utama itu adalah keikhlasan. Ya, jadi ini kunci ya. Ketika kita ikhlas menunaikan ya, apa sesungguhnya sholat yang kita tunaikan ya, itu adalah sebuah wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau di hadis ya, salat itu bagian dari afala akuna abdan syakura. Bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kehidupan kita, yang menjamin kebutuhan kita, yang menjamin hidup dan mati kita. Inna salati. Nah, kalau kita perhatikan ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku. Jadi salat itu paket dari kehidupan. Maka saya sering sampaikan kepada teman-teman atau ke anak-anak, salat itu adalah nyawa. Nyawa. Salat duhur akan mengantarkan nyawa kita sampai asar. Salat asar akan mengantarkan nyawa kita sampai maghrib. Dan begitu seterusnya. Ketika bolong satu salat, maka sebenarnya kita sudah tidak lagi hidup. Gitu. Karena salat itu adalah kehidupan ya. Siapapun yang menghidupkan salat, Allah akan berikan kehidupan dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan. Tapi siapa yang mengabaikan salat ya, maka berarti dia sudah mengawali ya kebinasaan. Nah, jadi yang pertama adalah ikhlas, yang kedua perlu latihan ya. Jadi nggak mungkin kita nggak pernah salat tiba-tiba sekali salat pengen khusyuk, enggak ya. Butuh latihan, butuh riyadhah gitu ya. Butuh kita untuk bermujahadah dalam sholat ini. Alhamdulillah hari ini bisa berjamaah, besok tingkatin lagi jamaahnya di awal waktu atau di saf pertama. Bila perlu kita mulai dengarkan adzan. Jadi kalau bisa ini paket sebenarnya adzan iqamah itu. Ya, adzan kita dengarkan, kita resapi. Ya, maka itu menuntun kita untuk bisa khusyuk ya dalam sholat. Jadi runutannya panjang ya, minimal dari adzan dengerin dan baca seperti yang muadzin baca ya, dan mintakan wasilah. Nah, ada doa kepada Rasulullah dan di hadis itu barang siapa yang memintakan wasilah untukku maka wajabat alayya syafaati, dia wajib ya untuk memperoleh syafaatku gitu. Kemudian masuk di sholat ya. Dan siapa yang
man adraka, siapa yang ketemu dengan aminnya imam, ya, maka itu juga menjadi aminnya malaikat, gitu ya. Jadi kejarlah sholat sampai mendapatkan aminnya malaikat. Ya, maka insya Allah ketika ini kita latih ya setiap hari, dan Allah kasih ya sholat itu sehari 5 kali, latihan terus, kita insya Allah akan bisa menemukan kelezatan dari sholat yang kita tunaikan. Jadi ternyata pemirsa tahapannya panjang ya, bukan terburu-buru sholatnya ya, apalagi sholatnya ya hanya sekedar menunaikan kewajiban ya. Jadi tahapannya panjang, bagaimana kita sudah mengkondisikan dari semenjak azan saat ya, luar biasa. Inilah mungkin ya hal-hal yang perlu kita tadi belajar lagi supaya kita bisa meraih sholat khusyuk ya. Tapi waktu menunjukkan pukul 15.10 ya. Ini insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab dari pemirsa ya. Tadi dari host saja yang bertanya ya, supaya juga barangkali banyak pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Silakan bisa dibuka mic-nya, sebutkan namanya, alamatnya, kemudian isi pertanyaannya. Kalau misalnya mic-nya mati, bisa juga pertanyaan di kolom chat. Tafadhol, kami berikan kesempatan pada pemirsa yang ingin bertanya. Ya, ini ada 39 ya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Pemirsa podcast IKADI? Ini berkesempatan. Coba kita cek. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ane Ratman. Ya. UB6 nomor 24. Padahal Afan mau nanya ya, berkenaan dengan ayat, kalau di ayat Al-Quran itu ada yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu kan ya bunyinya. Yang kurang lebihnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Nah, untuk bisa mengaplikasikan ayat tersebut, itu trik-trik apa Ustadz yang bisa kita lakukan gitu? Mungkin itu aja yang bisa Anda sampai pertanyakan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kepada saudara Ratman yang telah menyampaikan pertanyaannya. Jadi tadi terkait dengan ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu bagaimana Ustaz untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Fadhol Ustaz. Ya, jadi ini menjadi faidah ya, atau buah dari sholat itu diantaranya adalah mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat yang seperti apa yang bisa mencegah gitu ya? Kalau dibilang sholat itu adalah tameng kita, imun kita, maka tentunya yang berkualitas ya. Agar apa? Agar bisa menolak segala bentuk hal-hal yang merusak gitu ya. Kemungkaran ya, fahsya wal munkar itu adalah hal-hal yang merusak ya rohani kita, merusak kebahagiaan kita, merusak keselamatan kita. Bentengnya adalah sholat. Maka sholat yang khusyuk tentunya, sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat, sholat yang sah gitu ya. Jadi sebenarnya kita mesti cek di sholat kita. Yang pertama adalah cek sah ya, karena nggak mungkin kita langsung cek khusyuk kalau sahnya belum terpenuhi. Nah, untuk sah sholat kita butuh ilmu ya, maka silakan diikuti daurah-daurah sholat atau kajian-kajian tentang sholat gitu ya. Kemudian yang kedua ya khusyuk dalam sholat ya, artinya ketika syarat rukun terpenuhi maka naikkan ya menjadi sebuah kekhusyuan, menjadi sebuah kenikmatan, menjadi sebuah kebutuhan ya. Nah kalau itu sudah terpenuhi maka buah dari sholat itu mampu ya untuk mencegah sesuatu yang keji dan mungkar ya. Karena dalam sebuah hadis tidak mungkin seorang mukmin itu melakukan keburukan saat dia mukmin ya.
Ustaz, ininya hadisnya la yazni zani wa huwa mu'min ya, wala yasriku sarik wa huwa mu'min gitu ya. Dan salat itu menunjukkan keimanan kita. Maka ketika kita memperturutkan hawa nafsu, ingin melakukan kemaksiatan, maka berarti kita telah mengalahkan keimanan yang kita sudah jaga dari salat itu. Nah, salat ini selalu diingatkan oleh Allah. Makanya sehari semalam itu kan sampai 5 kali gitu ya, agar orang ini terjaga. Dan sholat juga bermakna tazkiyah, ya, penyucian jiwa ya dari segala dosa. Jadi sholat itu membentengi ya kita dari kemaksiatan. Kalaupun toh masih tembus kita melakukan kemaksiatan, maka dengan sholat itu insya Allah Allah akan ampunkan. Nah, itu. Jadi sholawatul khams, sholat 5 waktu yang dilakukan dengan istiqomah. Ya. Wal jum'ah ilal jum'ah, sholat jum'ah sampai ketemu jum'ah, wa ramadan ila ramadan, dan ramadan sampai ketemu ramadan, mukaffiratun, sebagai kafarah. Jadi membentengi, memproteksi, sholat itu memproteksi. Tapi kalau seandainya ada jebol dikit-dikit, maka dengan sholat itu menghapus gitu ya. Jadi as-salatu kulluha khair, hasil buah dari sholat itu semuanya baik ya, membentengi. Kalau seandainya jebol-jebol dikit, dengan sholat yang berikutnya itu akan menghapus ya. Dan kalau kita ingin melakukan waliyadzubillah sebuah kemaksiatan, maka ingat sholat kita ya. Karena ketika amal itu diterima oleh Allah, maka tandanya adalah dia akan semakin dekat dengan Allah. Tapi ketika amal itu tidak diterima oleh Allah, biasanya setelah melakukan kebaikan muncul kesombongan gitu ya, atau muncul riya dan sum'ah gitu ya, atau tidak ada dampak sama sekali dari perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi pada prinsipnya kita terus ingat sholat kita, sayang sama sholat kita, sayang nih sholat kita nih, udah kita lakukan ya kan, maka jangan dikotori dengan kemaksiatan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jelas ya jawaban beliau terkait apa yang tadi disampaikan, ditanyakan oleh saudara Ratman. Tapi selanjutnya mungkin masih ada dari pemirsa yang ingin bertanya. Kami masih memberikan kesempatan untuk bertanya kembali. Silakan. Dari peserta setelah saudara Ratman, apakah masih ada yang bertanya? Silakan. Jadi itu ya luar biasa ya. Jadi sholat itu sesuatu ya tadi buahnya ya. Ini orang-orang itu kadang memang kalau kita lihat ya, orang-orang yang selalu menjaga sholatnya itu memang terlihat hidupnya itu ya barangkali mungkin sederhana tapi sejuk, nikmat ya, terus tidak kesusahan, dan Allah mudahkan urusan-urusannya ya. Ya pemirsa, apakah masih ada yang mau bertanya? Sepertinya cukup ya. Ya, jadi kita sekarang pukul 17.18 ya. Jadi insya Allah kita sudah sedikit lagi selesai di acara ini. Dari podcast pada sore hari ini kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran yang banyak ya, bahwasanya sholat itu menjadi kebutuhan kita ya, bukan cuma kewajiban. Kalau kewajiban itu kan hanya menunaikan ya. Kalau kebutuhan itu seperti kita makan, ya, minum kan kebutuhan sudah. Jadi sholat itu menjadi kebutuhan kita, dan tadi Ustaz menjelaskan bagaimana kita terus belajar supaya kita bisa menjadi meraih sholat yang khusyuk itu ternyata tidak mudah dan butuh tahapan yang panjang. Tapi insya Allah seperti ini saja ya. Kita insya Allah akan sempurnakan dengan doa. Kami mempersilahkan kepada guru kita Ustadz Kusairin untuk membacakan doa agar Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan bisa meraih sholat yang khusyuk. Atau mungkin sebelumnya mungkin mungkin closing statement ya, terus setelah itu mungkin ditutup dengan doa. Syukran. Baik teman-teman, yang pertama adalah marilah kita jaga sholat kita sebagaimana Allah menjaga kita.
marilah kita penuhi salat kita sebagaimana Allah juga memenuhi kebutuhan kita. Para sahabat ketika punya masalah itu, yang pertama solusinya, resepnya yang pertama itu adalah salat. Seperti yang dilakukan oleh Abu Umamah ya, ketika beliau menemukan masalah kemudian menghampiri masjid ya, fi ghairi waktu shalah malahan. Jadi di luar waktu salat ya, apalagi di waktu salat ya pasti. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Malaka ya Aba Umamah? Kamu kenapa? Ya, di luar waktu salat kok masih ada di masjid?" Ya. Humumun wa humumun ya Rasulullah. Saya sedang punya masalah ya, wahai Rasulullah. Nah, maka kemudian dijawab ya oleh Allah kebutuhannya, keperluannya, masalahnya dengan sholat. Jadi sholat adalah solusi ya. Sholat adalah solusi dan kita jadikan sholat ini menjadi solusi yang pertama ya dan yang utama gitu. Pokoknya kalau ada masalah langsung pikiran kita adalah ke sholat. Ketika ada permasalahan langsung pikiran kita adalah ke sholat. Ketika kita punya kebutuhan langsung pikiran kita adalah ke sholat. Ya, jadikanlah sholat itu sebagai penolong. Ya, jadi kita nyoba nih teman-teman. Marilah kita mulai sekarang mencoba. Laja'a ila shalah. Jadi kita langsung menghampiri sholat. Ya, kita langsung menghampiri sholat. Luju, kita langsung sandarkan dengan sholat. Makanya Allah sampaikan wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi kalian jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, penolong hidupmu, penolong keberhasilanmu, solusi atas masalahmu, ya, dan segala yang kau butuhkan, keselamatanmu di dunia dan di akhirat. Saya kira itu untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, dan ini bisa terbuka buat teman-teman ya kan untuk menjadi narasumber juga, sama kita saling sharing saja ya. Nah, insya Allah seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqna al-khusyu', Allahumma rzuqna al-khusyu', Allahumma rzuqna al-khusyu' wa tadarru'. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la kurbatan min kurubid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad jama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. ووثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sailin. Ya, alhamdulillah. Tak terasa ya, waktu begitu cepat kita telah melaksanakan agenda podcast IKD pada sore hari ini, dan insya Allah ini adalah sangat bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk meraih sholat yang khusyuk. Dan kami ucapkan syukron jazakumullah khair kepada Ustadz Agus Seren ya, telah berbagi ilmunya, dan juga maaf ada chat. Kenapa? Ya, kepada para pemirsa sekalian, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Alhamdulillah cukup banyak ya, ada 40-an. Dan silakan pemirsa yang ingin menyampaikan kesan-kesan atau mungkin masukan bagi kami, atau mungkin yang belum sempat atau ingin mendengarkan ulang, nanti insya Allah kami rekam dan kami upload di YouTube ya, nanti biar bisa beri manfaat, dan mudah-mudahan acara ini bisa terus berkesinambungan Ustaz ya.
dan ya menjadi syiar kita semua. Apalagi ini sudah menjelang mendekati Ramadan, Ustaz ya. Tapi saran, kritik dan saran sangat kami tunggu, kami harapkan agar supaya agenda kita lebih baik lagi ke depannya. Waktu jualah yang memisahkan kita, dan insya Allah ini mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya, masih ada seri-seri setelahnya. Dan pemirsa sekalian, marilah kita sempurnakan acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Bila taqaidaya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.